trading forex itu mudah, bisa pakai satu tangan doang, dan murah, mulai dari 500.000. Di MFX trading forex semudah itu. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo di materi edukasi Forex dan Gold. Materi kali ini adalah tentang sebuah kursus lengkap candlestick di mana Anda bisa belajar candlestick mulai nol hingga bisa meraih cuan di market. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan Anda bisa subscribe dulu di channel YouTube saya agar setiap kali saya mengupdate materi edukasi Forex dan Gold seperti ini, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan nanti jangan lupa di like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Oke, kita mulai saja materinya. Kita mulai dengan sejarah singkat candlestick ya teman-teman. Jadi sejarah candlestick itu dimulai dari seseorang yang sangat keren yang bernama Munehisa Homma. Beliau adalah seorang trader komoditi, tepatnya trader beras di abad ke-18 ya, tahun 17 sekian-sekian. Beliau ini dikenal sebagai orang yang pertama kali mendevelop candlestick teknik ya. Oleh karena itu disebut sebagai bapak candlestick ya teman-teman semua pada abad ke-18 nih ya kan. Kemudian candlestick ini baru masuk ke barat itu tahun 1991 lewat seseorang yang juga super keren yang bernama Steve Nissen ini melalui bukunya yang bernama Japanese Candlestick Charting Techniques ya. Mulai tahun 1991 ini candlestick mulai luas dikenal sehingga sampai sekarang sepertinya semua orang sudah mengenal yang namanya candlestick ini dan menjadi standar dalam analisa technical. Ini adalah sejarah singkat candlestick. Kita lanjutkan dengan asumsi dasar candlestick. Jadi ada 3 asumsi dasar yang menurut saya itu paling penting ya, yang saya sebut sebagai Watt, PDE, dan Emotion. Saya akan jelaskan satu persatu ya. Jadi apa itu Watt? Jadi asumsi dasar candlestick yang pertama yaitu Watt itu bicara soal bahwa pertanyaan apa ya atau fakta apa itu lebih penting daripada sekedar pertanyaan mengapa. Jadi harga itu dia naik atau dia turun itu adalah faktanya, itu lebih penting daripada pertanyaan kenapa ya harga turun, kenapa ya harga naik ya. Ini bicara soal mana yang paling penting ya. Jadi saya tidak sedang ngomong bahwa mengapa itu, faktor mengapa itu nggak penting. Tidak, faktor mengapa itu penting juga. Akan tetapi faktor atau asumsi apa itu lebih penting daripada sekedar kita mencari tahu mengapa harga itu naik atau turun. Jadi sekali lagi, fakta bahwa harga itu naik atau turun lebih penting ketimbang pertanyaan kenapa harga itu naik atau turun ya. Itu adalah asumsi dasar candlestick yang pertama. Asumsi yang kedua adalah PDE ya, yaitu price discounts everything atau market discounts everything ya. Ini adalah sebuah asumsi dasar yang juga ada di analisa teknikal barat, yaitu bahwa semua informasi tentang market itu sudah tercermin pada harga. Kita tidak perlu lagi melihat news, kita tidak perlu lagi melihat TV, Forex Factory dan lain sebagainya ya teman-teman semua. Cukup melihat harga saja, cukup melihat candlestick saja, maka semua informasi sudah bisa kita dapatkan di situ ya. Itu adalah asumsi dasar yang kedua. Asumsi dasar yang ketiga adalah soal emosi. Jadi harga itu digerakkan oleh fear and greed, oleh ketakutan dan keserakahan. 2 faktor emosi atau psikologi manusia yang menggerakkan market. Jadi kita itu bisa membaca psikologi massa melalui candlestick. Sekarang kita masuk ke 3 fungsi utama candlestick. Fungsi yang pertama adalah menunjukkan kepada kita siapa sih yang sedang berkuasa di market ya. Buyers atau sellers atau imbang nih, ya kan? Kenapa hal ini penting? Untuk menunjukkan siapa yang berkuasa di market. Karena untuk meningkatkan probabilitas profit kita, itu kita lebih baik untuk kita tuh ikut penguasanya ya. Jadi kita itu ikut pemenangnya ya teman-teman semua. Jadi kalau buyers yang menang atau buyers yang berkuasa, mending kita buy. Sebaliknya kalau sellers yang sedang berkuasa atau sedang mendominasi market, maka kita lebih baik, lebih besar peluang kita juga untuk ikut sell. Seperti itu ya teman-teman logikanya. Fungsi yang kedua adalah candlestick bisa membantu kita untuk menentukan atau mengidentifikasi reversal atau continuation ya. Ini nanti akan kita bahas panjang lebar di belakang ya. Fungsi yang ketiga adalah juga candlestick bisa membantu kita untuk menentukan support and resistance ya teman-teman semua. Mengidentifikasi support and or resistance penting untuk pedoman entry atau exit. Ada 3 catatan penting dalam praktek penggunaan candlestick ini yang saya tidak pernah atau jarang melihat itu dibahas dalam materi atau video
yang membahas tentang candlestick, dan hal ini berakibat trader itu tidak bisa maksimal dalam menggunakan candlestick karena 3 catatan ini dilupakan ya teman-teman semua. Catatan penting yang pertama adalah konteks ya. Jadi penggunaan candlestick tidak boleh terlepas dari tren yang ada ya. Catatan penting yang kedua adalah confluence. Lebih baik jika menggunakan tool lain sebagai konfirmasi. Catatan yang ketiga adalah tentang completion ya teman-teman semua. Tunggu sampai candlestick selesai terbentuk untuk mengambil kesimpulan ya. 3 catatan penting ini juga akan saya sertakan di belakang ketika membahas dengan lebih detail lagi ya. Kenapa ini penting? Karena kalau Anda melupakan 3 hal penting ini, Anda juga tidak bisa maksimal dalam menggunakan candlestick. Kemudian kita akan bahas tentang warna candlestick yang ada di dalam presentasi ini ya teman-teman semua. Jadi by default sebenarnya warna asli candlestick itu untuk candle yang bullish itu berwarna putih, untuk candle yang bearish itu berwarna hitam ya. Akan tetapi dengan kemajuan teknologi ya, kemajuan platform trading yang banyak itu, warna candlestick ini bisa diubah-ubah ya. Jadi oleh karena itu jangan bingung nanti, waduh Pak, mana yang bullish mana yang bearish ya, karena aslinya itu warnanya kalau bullish putih, kalau bearish hitam. Tapi kadang juga kita orang banyak pakai kalau bullish itu warnanya hijau, kalau bearish itu warnanya merah ya. Bahkan masih banyak lagi variasi warna. Tapi nggak usah bingung karena itu pada dasarnya sama aja, cuman beda warna aja. Kita lanjut ke cara membaca candlestick ya teman-teman, which is sangat mudah sekali ya. Jadi ini saya membagi ada 2 ya, ada bullish candlestick dan bearish candlestick. Bullish itu naik, bearish itu turun ya. Jadi di sini kita melihat ada 4 harga, high, close, open, dan low. Di sini ada high, open, close, dan low. Tidak usah bingung ya karena ini mudah sekali. Pertama kita akan lihat dulu nih bullish candle ya teman-teman. Bullish candle ini warnanya hijau. Kenapa dia disebut bullish candle? Karena harga opennya ini dia lebih rendah daripada harga close-nya ya, atau harga close lebih tinggi dibanding harga opennya. Jadi harga open di sini, kemudian harga naik dan harga close di atas ya. Ini membuktikan atau menyatakan atau menunjukkan bahwa harga itu dia sedang bullish atau sedang naik. Gampang sekali ya. Dan ini high of course ya, tingginya atau puncaknya ya. Ini di bawah ini adalah low-nya ya. Ini untuk candle bullish. Sebaliknya untuk candle bearish, untuk high dan low-nya itu sama. Yang berbeda adalah bodinya ini, di mana harga open itu dia lebih tinggi dibanding harga close-nya ya. Jadi harga open di atas, close di bawah, menunjukkan bahwa harga sedang mengalami tekanan bearish ke bawah ya. Sangat mudah sekali. Kemudian ini adalah variasi cara membaca candlestick yang pastinya nanti akan kita temui di market, di mana ini adalah bentuk di mana high dan close-nya itu dia terbentuk di harga yang sama ya. Jadi ini gundul begini ya, tidak ada ekor atau tidak ada shadow-nya yang nanti kita juga akan bahas di belakang ya teman-teman. Harga open di sini, low-nya itu dia ada ekornya, dia low-nya di sini. Akan tetapi high dan close-nya itu dia ada di harga yang sama. Demikian juga di gambar yang kiri ini ya teman-teman semua, low dan close-nya itu dia ada di harga yang sama. Open-nya dia ada di atas dan high-nya juga ada di sini, menunjukkan bahwa tekanan itu memang dia lebih banyak ke arah bawah. Dalam hal ini sellers itu lebih mendominasi, sebaliknya yang di sini menunjukkan buyer sedang mendominasi. Kemudian kita lanjut ke pembahasan tentang bodies and shadow, tentang body dan tentang ekor atau shadow ya. Jadi yang disebut dengan body itu adalah bagian yang berwarna hijau dan merah ini ya teman-teman. Sedangkan yang disebut dengan shadows atau ekor atau wicks. Jadi nanti kalau teman-teman mendapati istilah-istilah ini itu jangan bingung, itu sama aja ya. Shadow, ekor, wicks itu sama aja. Jadi yang sekali lagi bagian yang berwarna ini hijau dan merah itu disebut dengan bodinya. Sedangkan ekornya ini adalah buntutnya begitu ya. Ini disebut dengan shadow atau wicks atau ekor kalau dalam bahasa Indonesia ya. Jadi ini wicks ini penting juga ya dalam pembahasan tentang candlestick, terutama wicks yang panjang atau ekor yang panjang ini dia mencerminkan apa?
mencerminkan penolakan atau rejection. Dan ini nanti akan sangat penting sekali ketika kita bicara soal psikologi market atau psikologi massa ya. Sekarang kita masuk ke fungsi candlestick yang pertama, yaitu dia bisa menunjukkan kepada kita siapa nih yang sedang berkuasa di market, apakah seller atau buyers. Nah, yang di sebelah kiri ini yang menunjukkan bahwa yang sedang berkuasa itu adalah buyers. Mengapa bisa begitu? Karena kalau kita melihat ya, ini secara visual aja sangat gampang ya, di semua platform itu ada candle yang terbentuk ini adalah candle warna hijau ya, atau candle warna putih. Kalau yang candle yang terbentuk ini adalah candle warna hijau begini, artinya yang sedang berkuasa adalah buyer, di mana kondisinya adalah harga open itu lebih rendah daripada harga close ya. Jadi kalau harga open lebih rendah daripada harga close, yang terbentuk adalah candle berwarna hijau ya. Sebaliknya di sini yang di sebelah kanan ini yang sedang berkuasa adalah sellers ya, karena yang terbentuk adalah candle berwarna merah, di mana harga opennya itu dia lebih tinggi dibanding harga close-nya. Sekali lagi menunjukkan bahwa yang sedang berkuasa adalah para sellers. Hal ini tentunya juga bisa kita lihat di cara di mana ketika buyers berkuasa, artinya trennya sedang bullish ya. Candle hijau atau candle putih itu jumlahnya relatif lebih banyak dan ukurannya itu juga relatif lebih besar ya. Ini menunjukkan bahwa demand itu lebih besar dibandingkan dengan supply-nya ya. Dan kemudian di gambar ini kita bisa melihat hal yang sebaliknya, di mana seller berkuasa, trennya sedang bearish, itu artinya candle merah itu relatif lebih banyak dan lebih besar dibanding dengan candle hijau, artinya juga supply lebih besar ketimbang demand-nya. Sekarang kita akan bahas fungsi candlestick yang kedua, yaitu meramal reversal atau continuation ya. Saya membaginya ke dalam 3 poin ya teman-teman. Pertama adalah single candlestick pattern, kedua adalah dual candlestick pattern, dan yang ketiga adalah triple candlestick pattern. Kita mulai dengan single candlestick yang pertama ya, yaitu pola candlestick hammer dan hanging man ya. Jadi ini adalah pola candlestick yang terdiri dari hanya satu saja candlestick ya teman-teman semua. Kita melihat di sini itu bentuknya seperti palu ya, seperti hammer ya teman-teman. Dan kalau mungkin teman-teman yang belajar price action, teman-teman juga bisa mengidentifikasi ini sebagai pin bar, dalam hal ini bullish pin bar ya. Akan tetapi kita nggak bahas bullish pin bar atau bearish pin bar, atau kita nggak bahas pin bar nih di sini ya. Ini kita sedang bicara soal hammer dan hanging man ya, agak sedikit berbeda. Nah, oke, kita balik lagi ke laptop. Jadi ini ada hammer dan hanging man. Di sini saya memberikan keterangannya ya. Kedua pola ini adalah pola reversal. Pertama, long shadow itu 2 hingga 3 kali ukuran bodinya ya. Jadi shadownya atau ekornya ini sekitar 2 atau 3 kali ukuran dari bodinya ya, seperti itu. Kemudian upper shadow pendek atau tidak ada ya teman-teman. Jadi agar supaya bentuknya seperti palu begitu kan. Jadi shadownya itu upper shadownya itu dia bisa pendek atau dia bisa tidak ada sama sekali, botak begitu ya. Kemudian selanjutnya posisi body itu di atas ya. Posisi bodinya ini di atas, bukan di bawah sini. Nanti kalau di bawah ada lagi yang setelah ini kita bahas ya teman-teman semua, seperti itu. Dan yang keempat adalah warna body itu nggak penting, mau putih, mau hitam, mau merah, mau hijau, nggak penting. Dan hammer itu dia adalah bullish reversal. Kita melihat di sini hammer dia adalah sebuah pola bullish reversal ya. Kalau dia terjadi setelah trend bearish, artinya dia disebut dengan hammer. Dia adalah pola bullish reversal dan dia menghasilkan sinyal buy. Kita bisa buy setelah hammer ini terbentuk. Pada candle yang selanjutnya ini kita bisa melakukan open posisi buy ya. Sebaliknya hanging man ya, itu persis bentuknya ini persis, tidak ada perbedaan, hanya saja beda konteks. Mengenai konteks nanti kita akan bahas juga lebih detail di belakang ya. Meskipun bentuknya sama ya, akan tetapi karena hanging man ini dia terbentuk dalam konteks setelah terjadinya tren bullish, tren naik begini, maka jika terbentuk pada puncak daripada tren bullish, maka hanging man ini dia tidak menghasilkan sinyal bullish, sebaliknya dia menghasilkan sinyal bearish. Jadi kalau terbentuk di atas setelah tren bullish begini, maka setelah dia terbentuk pada candle selanjutnya ini kita bisa open posisi
sell ya. Kebalikannya ya, kalau pada hammer ya, setelah dia terbentuk kita bisa membuka open posisi buy. Pola single candlestick selanjutnya adalah apa yang disebut dengan inverted hammer dan shooting star. Kalau kita melihat bentuknya ini, itu persis seperti pola hammer yang kebalik ya teman-teman. Oleh karena itu disebut sebagai inverted hammer, dan yang satunya itu disebut sebagai shooting star ya. Saya memberi keterangan ya. Jadi single inverted hammer dan shooting star ini ya, pertama adalah long shadow 2 hingga 3 kali body, sama dengan yang hammer dan hanging man tadi ya teman-teman. Upper shadow pendek atau tidak ada sama sekali, kemudian posisi body di bawah. Nah, ini yang beda ya teman-teman. Tadi kalau misalkan hammer itu kan posisi bodinya ini di atas begini ya teman-teman, akan tetapi kalau inverted hammer dan shooting star, bodinya ini di bawah ya teman-teman semua. Mudah-mudahan paham ya. Warna body sama tidak penting, mau hitam mau apa tidak penting ya. Dan kemudian inverted hammer itu adalah bullish reversal, sedangkan shooting star itu adalah bearish reversal ya. Ini bentuknya sama, akan tetapi kalau terjadi setelah trend bearish, maka ini namanya inverted hammer dan dia menghasilkan sinyal bullish. Setelah inverted hammernya ini terbentuk di candle yang setelahnya ini, kita bisa melakukan open posisi buy. Sedangkan shooting star terbentuk setelah trend bullish ya, dan ketika shooting starnya ini sudah terbentuk, maka pada candle yang selanjutnya ini kita bisa melakukan open posisi sell. Single candlestick selanjutnya adalah apa yang disebut dengan Marubozu ya teman-teman. Jadi Marubozu ini adalah pola reversal, tapi dia juga bisa menjadi pola continuation ya, jadi double agent begitu ya. Akan tetapi yang namanya bullish Marubozu tetap aja bullish, yang namanya bearish Marubozu tetap aja bearish. Jadi yang pertama bullish itu harga open pada low dan close pada high, dan yang bearish itu harga open pada high dan close pada low ya. Dan untuk Marubozu ini teman-teman, nanti kalau di prakteknya ya, dia nggak harus gundul semua ini ya. Marubozu itu dalam bahasa Jepang artinya gundul ya. Tapi dalam prakteknya nanti mungkin ada ekor-ekor yang pendek-pendek begitu ya. Itu juga bisa diklasifikasikan sebagai Marubozu. Marubozu ini dia bisa memunculkan sinyal yang sangat kuat. Kenapa? Karena Marubozu ini secara psikologi massa itu dia menunjukkan bahwa ketika terjadi bullish Marubozu misalkan ya, itu benar-benar total domination. Artinya memang benar-benar buyers itu memang benar-benar berkuasa dan seller sama sekali tidak mendapat kesempatan. Single candlestick selanjutnya adalah pola spinning top ya. Jadi ini adalah sebuah pola yang indecision atau sifatnya itu netral. Bullish enggak tapi bearish juga enggak ya. Jadi ini antara buyers dan sellers itu imbang ya. Jadi pola spinning top ini adalah sebuah pola yang body kecil, yang memiliki body yang kecil dengan panjang upper dan lower shadow-nya itu relatif sama. Dan kemudian trader itu harus menunggu breakout untuk mendapatkan bias apakah harga itu kemudian akan bullish atau akan bearish. Jika harga itu kemudian dia mengalami breakout di atas daripada spinning topnya ini, maka bias yang terjadi adalah bias bullish. Akan tetapi sebaliknya, jika harga itu kemudian dia break di bawah low daripada spinning topnya ini, maka yang terjadi adalah bias bearish ya teman-teman. Dan spinning top ini dia bisa terjadi baik pada trend bearish maupun trend bullish. Sekarang kita masuk ke single candlestick pattern yang cukup terkenal. Salah satu yang paling terkenal ya, yaitu yang disebut dengan doji ya teman-teman semua. Jadi doji ini adalah sebuah pola indecision atau netral ya. Jadi dia nggak bullish, dia juga nggak bearish, sama seperti spinning top. Jadi doji ini ciri khasnya adalah harga open dan close itu di harga yang hampir sama ya. Dan kemudian pada dasarnya bersifat netral, kecuali dragonfly itu sifatnya bullish dan gravestone itu sifatnya bearish ya. Seperti yang Anda lihat ya pada gambar ini ada 4 tipe doji yang paling umum kita ketemukan di market ya. Pertama ini adalah doji star ya, bentuknya seperti salib atau palang ini ya teman-teman. Jadi ini itu sifatnya atau biasnya itu netral ya. Jadi dia mengidentifikasi sebuah market yang sifatnya itu netral, indecisive ya, nggak tahu mau naik atau mau turun, itu netral ya, sideways begitu. Ini adalah doji star, dan kalau kita menemui ini ya kita nggak trading, kita nunggu sampai ada konfirmasi selanjutnya ya. Nah, beda lagi dengan dragonfly doji ya, ini adalah sebuah doji yang bentuknya itu atau sifatnya itu
bullish. Jadi kalau ketemu Dragonfly Doji itu bisa mengambil kesimpulan atau bisa trading buy ya teman-teman. Dan selanjutnya ini ada Gravestone. Gravestone itu adalah doji yang sangat unik juga, yang dia punya bias itu bearish ya teman-teman. Sehingga kalau ketemu ini itu kita bisa mengambil trading sell ya. Kemudian ini adalah long legged doji. Ini sifatnya sama seperti doji star ya. Jadi ini sifatnya itu adalah netral. Kalau ketemu ini itu kita belum bisa ambil kesimpulan apakah kita lebih baik buy atau sell ya. Ini adalah 4 tipe doji yang paling sering kita ketemukan ya. Sebenarnya ada satu lagi tipe doji tapi sangat jarang, oleh karena itu saya tidak tambahkan di sini ya teman-teman semua, yaitu doji for price doji ya. For price doji ini adalah doji yang harga open, harga close, harga high dan harga low-nya itu ada di harga yang sama. Jadi karena sangat jarang sekali terbentuk, maka saya nggak bahas di sini ya. Jadi ini adalah doji. Sekarang kita masuk ke dual candlestick pattern ya, yaitu pola candlestick yang dia terdiri dari 2 buah candlestick ya. Pola dual candlestick yang pertama yang akan kita bahas adalah bullish dan bearish engulfing. Jadi ini adalah pola reversal. Bullish engulfing itu adalah sebuah candle bullish yang bodinya menutupi seluruh body candle sebelumnya dalam trend bearish ya, seperti ini ya. Trend bearish, kemudian ini adalah bullish engulfing, yaitu sebuah candle yang bodinya itu menutupi candle bearish sebelumnya ini ya. Engulfing itu artinya menutupi. Jadi ini adalah bullish engulfing, dan kalau ini terjadi maka sinyal yang dihasilkan adalah sinyal buy. Ketika bullish engulfing ini sudah terbentuk, maka di next candle selanjutnya ini kita bisa melakukan open posisi buy. Selanjutnya apa yang disebut dengan bearish engulfing ya, ini kebalikannya aja ya teman-teman semua. Jadi nggak usah bingung, gampang sekali. Adalah sebuah candle bearish yang bodinya menutupi seluruh body candle sebelumnya dalam sebuah trend bullish. Jadi ini adalah kebalikannya ya, gampang sekali. Ini trennya sedang bullish, kemudian muncullah bearish engulfing ini, sebuah candle bearish yang bodinya itu menutupi candle bullish yang sebelumnya ini ya. Dan jika ini terbentuk, maka pada candle selanjutnya ini kita boleh melakukan open posisi sell. Pola dual candlestick selanjutnya adalah apa yang disebut dengan twister bottoms dan twister top ya teman-teman. Salah satu candlestick pattern favorit saya ini ya. Jadi ini adalah sebuah pola reversal ya. Kita melihat dulu, pertama adalah twister bottom, itu adalah bullish reversal ya. Jadi 2 candle yang punya low yang sama setelah trend bearish. Candle pertama bearish, candle kedua bullish. Bentuk candle bisa apa saja. Kita melihat di sini setelah trend bearish, kemudian ini muncul ada 2 buah candle yang low-nya itu sama. Ini kemudian menghasilkan sinyal bullish. Setelah terjadi twister bottom ini, maka pada next candle ini kita bisa melakukan open posisi buy ya. Sekali lagi, bentuk daripada twister bottom ini bisa apa aja, yang penting low-nya atau bottom-nya ini dia sama. Oleh karena itu ya dia mirip-mirip lah filosofinya itu dengan double bottom seperti itu. Kemudian pola yang selanjutnya adalah twister top ya teman-teman, yaitu bearish reversal. 2 buah candle yang punya high yang sama setelah trend bearish. Ini kebalikannya aja. Candle pertama bullish, candle kedua bearish. Bentuk candle bisa apa aja ya. Jadi gampang, tinggal dibalik aja logikanya ya. Jadi setelah terbentuk twister top ini, maka pada candle selanjutnya ini kita bisa melakukan open posisi sell. Dual candlestick pattern yang selanjutnya adalah apa yang disebut dengan bullish harami dan bearish harami ya. Ini merupakan pola reversal ya teman-teman semua. Pertama kita akan lihat dulu bullish harami ya, terbentuk pada bottom trend bearish. Candle pertama bearish diikuti candle kedua yang bullish yang berukuran lebih kecil ya, seperti yang nampak pada gambar yang di sebelah kiri ini. Jadi harami itu artinya adalah hamil ya. Jadi kalau kita mau mau mencoba untuk mengimajinasikan begitu ya, candle merah gede ini adalah ibunya. Ibunya itu sedang hamil, ternyata yang dihamilin ya anaknya itu candlenya bullish. Oleh karena itu nanti diharapkan ketika dia merocot begitu ya, sorry ya bahasa Jawanya, ketika dia melahirkan begitu ya, maka arahnya itu akan mengikuti arah sang jabang bayi ini ya. Oleh karena itu ini disebut dengan bullish harami. Ketika ini muncul ya, ketika bullish harami ini muncul ya, bullish candle kecil ini dia sudah terbentuk dan confirm bahwa ini adalah bullish harami, maka setelah ini muncul pada next candle-nya kita bisa melakukan open posisi buy ya. Kemudian sebaliknya adalah bearish harami ya, itu dia terbentuk pada puncak trend bullish.
Candle pertama bullish diikuti dengan candle kedua yang bearish yang berukuran lebih kecil, ya, logikanya sama ya. Jadi setelah muncul candle candle bearish kecil ini yang merupakan anak daripada induk yang sedang mengandung ini, maka sinyal yang muncul adalah sinyal sell ya. Jadi kita ikuti arah jabang bayinya itu. New life ya, kehidupan yang baru, arahnya mengikuti arah warna daripada jabang bayi yang berupa candlestick yang lebih kecil ini warnanya ya. Sangat simple, sangat sederhana, akan tetapi sangat powerful sekali ya. Kalau dalam perspektif price action yang lain, ini mirip dengan apa yang disebut dengan inside bar. Pola dual candlestick selanjutnya adalah apa yang disebut dengan piercing line ya. Jadi ini adalah sebuah pola bullish reversal terjadi pada bottom trend bearish. Kemudian candle pertama bearish, candle kedua bullish ya, seperti yang Anda lihat di sini. Candle pertama bearish, candle keduanya bullish. Kemudian candle bullish itu open lebih rendah ketimbang close daripada candle bearish yang pertama. Di sini ada gap. Saya perlu juga menambahkan catatan sedikit ya, bahwa pada market forex itu gap itu tidak terlalu sering terjadi ya, karena market forex itu market yang 24 jam ya. Jadi gap itu tidak begitu sering terjadi. Beda dengan market saham, di mana gap itu sering terjadi karena market saham itu memang durasinya itu tidak 24 jam, jadi sering muncul gap. Itu penting juga untuk kita ketahui ya. Yang keempat adalah candle bullish itu close di atas separuh body candle bearishnya ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah candle bearish, yang ini adalah candle bullish ya. Candle bullishnya ini dia ada gap di sini, ada gap di sini. Akan tetapi kemudian ya dia opennya itu dia lebih rendah daripada close daripada bearish candlenya ini. Akan tetapi secara mengejutkan dia itu close ke atas di atas 50% dari body candle bearish yang sebelumnya ini, dia close di atasnya ini ya. Dan ini menghasilkan sinyal bullish, dan ketika ini sudah terkonfirmasi, maka pada next candlenya kita bisa melakukan open posisi buy. Selanjutnya kita akan bahas pola dual candlestick yang bernama dark cloud cover ya teman-teman. Jadi ini gampang, ini sederhana saja karena ini adalah kebalikan dari pola piercing line yang barusan kita bahas. Jadi dark cloud cover ini adalah pola bearish reversal. Dia terjadi pada puncak daripada trend bullish, dan selanjutnya candle pertama adalah candle bullish dan candle kedua adalah candle bearish. Candle bearish open lebih tinggi dibanding close daripada candle bullish ya. Ini sama aja ada gapnya ya. Dan kemudian candle bearish close di bawah separuh daripada candle bullishnya ya. Jadi ini kebalikan daripada piercing line tadi ya. Dan kalau ini terjadi, maka pada candle selanjutnya ini kita bisa membuka open posisi sell. Sekarang kita sudah masuk di triple candlestick pattern ya, nggak kerasa ya. Jadi ini adalah sebuah pola candlestick yang terdiri dari 3 buah candlestick ya. Kita akan langsung saja membahas dengan morning star dan evening star ya, 2 pola yang sangat legendaris juga ya teman-teman. Kita akan mulai dulu dengan morning star ya. Jadi morning star ini yang Anda lihat di sebelah kiri ini ya adalah sebuah pola bullish reversal ya. Jadi dia terjadi pada bottom daripada trend bearish ya. Jadi ini trennya bearish. Morning star itu dia terjadi pada bottom atau dasar daripada trend bearish ini ya. Kemudian candle pertama itu bearish ya teman-teman, dan candle kedua itu indecisive, berbody kecil ya. Biasanya bentuknya itu kalau nggak doji atau spinning top ya. Kemudian candle ketiga itu adalah candle bullish yang close minimal di atas separuh daripada candle yang pertama ini ya. Dan ketika morning star ini sudah terbentuk ya, maka pada next candle ini kita bisa melakukan open posisi buy ya. Pola yang selanjutnya adalah evening star yang Anda lihat di gambar yang sebelah kanan ini, kebalikannya daripada morning star ya. Jadi evening star itu adalah pola bearish reversal terjadi pada puncak daripada trend bullish ya. Ini trennya bullish, kemudian evening star itu dia terjadi pada puncak daripada trend bullish ya, akhir begitu ya daripada trend bullish ya. Kemudian candle pertama itu bullish, candle kedua indecisive ya, bisa berupa doji atau spinning top, dan kemudian
Kemudian candle ketiga itu adalah candle bearish yang close minimal itu di bawah separuh daripada candle bullish yang pertama ini. Dan ketika evening star ini sudah komplit terbentuknya, maka pada next candle ini kita bisa melakukan open posisi sell. Kita lanjutkan dengan triple candlestick pattern yang selanjutnya ya, yaitu apa yang disebut dengan 3 white shoulders dan 3 black crows ya. Namanya ini aneh-aneh tapi gampang aja kok sebenarnya ya. Oke teman-teman, kita mulai dengan 3 white shoulders dulu yang kita bisa lihat pada gambar yang di sebelah kiri ini ya. Jadi 3 white shoulders itu adalah pola bullish reversal ya. Jadi dia terjadi pada bottom atau dasar daripada trend bearish. Jadi dia didahului oleh trend bearish dulu ya, harga turun dulu. Kemudian muncul 3 buah candle bullish secara berurutan ya. Kita melihat ini 1, 2, 3 ya, candle bullish yang muncul secara berurutan 3. Kemudian candle bullish pertama itu ukurannya biasanya paling kecil ya. Jadi biasanya candle bullish yang pertama ini ukurannya paling kecil ya. Jadi dia paling kecil. Candle kedua ini biasanya dia lebih besar, menunjukkan buying power juga yang lebih besar ya, seperti itu. Kemudian candle bullish yang ketiga ini ukurannya biasanya juga minimal sama dengan candle bullish yang kedua. Pokoknya candle bullish yang pertama ini yang paling kecil ya, seperti itu. Kemudian ketika candle bullish tidak punya shadow atau shadownya itu pendek ya. Jadi itu adalah 3 white shoulders, dan ketika ini terbentuk maka pada next candle ini kita bisa melakukan open posisi buy ya. Pola yang selanjutnya yang di sebelah kanan ini adalah 3 black crows ya teman-teman. Ini kebalikannya daripada 3 white shoulders ya. 3 black crows ini adalah pola bearish reversal ya, terjadi pada puncak trend bullish ya. Ini kebalikannya, logikanya tinggal dibalik aja, gampang sekali ya. Kemudian muncul 3 buah candle bearish secara berurutan ya. Candle bearish pertama ukurannya paling kecil. Ketiga candle bearish tidak punya shadow atau shadownya itu pendek ya. Dan ketika 3 black crows ini muncul setelah terkonfirmasi ya, maka pada next candle ini kita bisa melakukan open posisi sell. Sekarang kita masuk ke fungsi yang ketiga dari candlestick pattern, yaitu dia berfungsi sebagai support and resistance ya. Dan kalau menurut saya tidak hanya berfungsi sebagai support and resistance saja, tapi support and resistance yang penting. Contohnya seperti yang Anda lihat pada gambar ini ya. Kita melihat di sini ada pola apa nih? Yang seperti tadi kita sudah belajar ya. Di sini ada pola twister top ya, teman-teman, ada pola twister top, tapi di sini juga kita bisa melihat ini juga adalah pola evening star ya. Jadi memang seringkali di market itu ada pola yang memang dia itu tidak hanya satu pola aja, tapi secara kebetulan itu dia ternyata membentuk 2 pola seperti ini ya teman-teman. Ini juga bisa disebut sebagai twister top, tapi ini kita juga bisa menyebutnya sebagai pola apa namanya, morning star, evening star begitu ya. Ketika terjadi pola seperti ini ya, di sini ada twister top, maka area di mana pola itu terbentuk itu membentuk support and resistance ya teman-teman. Dalam hal ini ya, twister top ini dia membentuk resistance ya. Oleh karena itu jangan heran ketika harga kemudian setelah dia memantul dari sini ya, harga naik ke sini lagi ya, di area resistance ini kemudian harga mantul lagi ke bawah. Kenapa? Karena area ini, garis horizontal ini, area twister top ini merupakan membentuk ya, dia membentuk resistance yang sangat penting ya. Oleh karena itu di sini dia bisa menjadi patokan buat kita kalau kita mau sell itu boleh. Kenapa? Karena kalau kita mau sell itu kan kita sell di resistance, dan twister top ini memberikan kita level resistance yang sangat bagus ya, seperti itu. Sebaliknya di bawah ini ya, ini adalah pola apa nih? Pola morning star, yaitu pola bullish ya. Dan ketika ini terjadi, harga naik ke atas, dan ketika harga balik di sini, harga sempat ketahan ya. Harga sempat ketahan. Kenapa? Karena dia adalah level support yang penting, karena dia terbentuk di sebuah pola yang namanya itu morning star ya teman-teman semua. Dia sempat ketahan di sini sebelum akhirnya dia jebol ya. Kita tahu support and resistance itu pada saatnya pasti akan jebol juga sekuat apapun dia ya.
Dan ketika dia jebol di sini ya, kita harus mengingat prinsip support and resistance yang paling penting itu adalah ketika support itu dia tertembus, maka dia akan beralih fungsi menjadi resisten. Sebaliknya, ketika sebuah resisten itu dia tertembus, dia akan berubah fungsi menjadi support ya. Dalam contoh ini, level support yang dia terbentuk oleh Morningstar ini setelah dia sempat kuat ya, sempat menahan gempuran bearishnya ya, di sini dia jebol ya. Ketika dia jebol, dia beralih fungsi menjadi apa? Menjadi level resistance. Dan di sini kita melihat dia menjadi level resistance yang juga sangat bagus sekali ya. Dia menjaga harga untuk tidak naik lebih tinggi daripada level resistance-nya ini ya. Jadi ini istilah kerennya itu support become resistance. Nah, ini adalah fungsi daripada candlestick yang menurut saya sangat penting sekali ya teman-teman, yaitu dia bisa memberikan kita level support and resistance yang penting. Dan ini tentu saja tidak hanya terjadi pada pada pola baik evening ataupun morning star saja, tapi pada semua pola candlestick ini kita juga bisa menggunakan prinsip yang sama. Kemudian kita masuk ke dalam materi konteks penggunaan candlestick ya. Jadi candlestick itu dia harus digunakan dalam konteks yang benar ya teman-teman, karena kalau tidak maka kita juga tidak bisa maksimal dalam menggunakan candlestick ini ya. Apa sih Pak Setio maksud dari konteks penggunaan candlestick ya? Jadi penggunaan candlestick kita tidak bisa melepaskannya dari konteks tren yang sedang ada ya. Saya akan mencontohkan dengan gambar seperti yang ada pada gambar yang Anda lihat ini ya. Di sini ada angka 1 dan angka 2. Angka 1 ini dia membentuk pola apa? Dia membentuk pola bullish engulfing. Sedangkan candle yang saya beri angka 2 ini dia membentuk pola bearish engulfing ya. Nah, kalau kita trading itu berdasarkan konteks dan kita memang harus trading berdasarkan konteks, maka sinyal yang didapatkan dari bullish engulfing ini harusnya kita nggak ambil, tapi kita hanya ambil sinyal yang diberikan oleh bearish engulfing ini. Jadi di sini kita nggak buy meskipun pada candle selanjutnya ini kalau kita buy ada profit ya, karena ini selanjutnya adalah candle bullish. Akan tetapi kita nggak buy di sini. Kita hanya buy ketika muncul bearish engulfing ini ya. Jadi ini ada dua pola engulfing. Pertama adalah bullish, kedua adalah bearish. Tapi kenapa Pak Setio kita nggak ambil yang bullish ini, tapi kita justru hanya ambil yang bearish? Nah, ini karena kita lihat konteksnya ya. Kenapa? Karena konteksnya itu market itu sedang ada di dalam tren bearish ya. Di sini kita melihat moving average-nya itu bearish, harga bergerak di bawah moving average yang menunjukkan trennya itu sedang bearish. Kalau trennya sedang bearish, maka lebih baik kita hanya ambil sinyal candlestick yang juga memberikan sinyal bearish karena dia searah dengan tren ya. Mudah-mudahan nangkap ya. Jadi sekali lagi kita tidak ambil buy ketika bullish engulfing ini muncul. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan tren. Kalau kita ambil trading yang berlawanan dengan tren, itu probabilitas profitnya itu menjadi lebih buruk ya. Sebaliknya kalau kita trading berdasarkan tren atau searah dengan tren, maka probabilitas profit kita juga bisa semakin lebih besar ya. Oleh karena itu kita ambil sell ketika bearish engulfing muncul, dan kita tidak ambil buy ketika bullish engulfing muncul. Kenapa? Karena trennya sedang bearish ya. Nah, ini sebaliknya ya. Seandainya trennya itu sedang bullish, maka kita hanya ambil bullish engulfing ini aja. Kita hanya ambil sinyal buy-nya aja. Tapi kalau muncul bearish engulfing, kita nggak ambil. Kenapa? Karena trennya sedang bullish ya. Dan ini berlaku untuk semua pola candlestick. Selanjutnya kita akan bahas tentang confluence ya teman-teman semua. Jadi apa itu confluence dalam candlestick? Confluence itu artinya ya secara bebas itu sebagai konfirmasi begitu ya. Jadi ada satu indikator lain itu yang dia mengkonfirmasi candlestick pattern. Seperti yang kita lihat di sini ya teman-teman. Dalam contoh ini saya menggunakan stokastik ya teman-teman sebagai confluence-nya ya, indikator atau osilator stokastik ya. Di sini kita melihat ada pola apa nih teman-teman? Di sini kita melihat ada pola inverted hammer ya. Pada kejadian ini kita melihat pada stokastiknya ya, kita melihat stokastik ini dia ada di wilayah oversold ya. Stokastik ada di wilayah oversold, dan kemudian persen K-nya ini dia memotong persen D-nya ini ke arah atas
tepat kejadiannya pada saat munculnya inverted hammer ini ya. Inilah yang disebut dengan confluence atau faktor yang memperkuat sinyal begitu ya. Jadi di sini ada sinyal bullish, sinyal buy, di sini juga ada sinyal buy ya. Jadi ada confluence-nya, ada konfirmatornya begitu ya teman-teman semua. Jadi stokastik itu dia memberikan konfirmasi sinyal buy yang juga diberikan oleh sinyal oleh pola inverted hammer ini. Ini adalah aspek yang sangat penting juga yang akan memperkuat sinyal yang dihasilkan. Oleh karena itu kalau kita punya confluence seperti ini, maka ketika harga open di sini, ketika inverted hammer-nya ini sudah terbentuk dan kita open buy di next candle-nya ini, maka kita juga bisa open buy-nya itu dengan rasa percaya diri yang lebih bagus. Kenapa? Karena diperkuat oleh adanya sinyal dari stokastik yang dia sudah ada di wilayah oversold, dan kemudian persen K-nya memotong persen D-nya itu ke arah atas. Dan untuk confluence ini tidak hanya stokastik ya teman-teman, kita bisa menggunakan indikator apapun yang biasa kita gunakan ya. Kita bisa menggunakan RSI, kita bisa menggunakan CCI atau apapun ya, baik itu osilator, baik itu mungkin moving average, fractals, atau tool lain atau indikator lain yang biasa Anda gunakan yang bisa memperkuat sinyal yang dihasilkan oleh candlestick, maka itu bisa digunakan. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya. Suara saya tambah serak ini sudahan ya. Oke ya, kita akan bahas tentang completion ya teman-teman semua. Apa maksudnya? Jadi begini, banyak trader itu dia melakukan kesalahan ketika trading menggunakan candlestick. Itu dia nggak sabar, dia tidak menunggu polanya itu selesai terbentuk dulu. Ini kesalahan yang sangat mendasar. Saya akan memberikan contoh pada bullish engulfing ini. Kita tahu tadi kita sudah bahas, bullish engulfing adalah sebuah pola yang terdiri dari dua buah candle. Nah, katakanlah ini kan bullish engulfing-nya ya teman-teman semua. Katakanlah kita trading itu pada candle daily ya. Katakanlah ini adalah candle di hari Rabu begitu. Ini Selasa, ini Rabu ya. Maka kita itu baru boleh ambil posisi ketika polanya ini dia sudah komplit, dia sudah selesai terbentuk ya. Selasa, Rabu, maka kita boleh open ketika harga itu open di hari Kamisnya ya. Pada hari Rabu kita tidak boleh open posisi. Kenapa? Karena polanya belum komplit, belum terbentuk sempurna. Segala sesuatu bisa terjadi. Nanti bisa aja ketika kita melihat, waduh seakan-akan bullish engulfing, ketika close katakanlah, waduh ternyata harga close di bawah sini dan dia tidak membentuk bullish engulfing ya, maka kita sudah kecelek kalau katanya orang Jawa ya. Oleh karena itu kita perlu nunggu completion-nya ya. Kita perlu menunggu polanya itu benar-benar selesai terbentuk, baru kita boleh ambil kesimpulan atau ambil posisi ya. Seperti itu teman-teman semua. Jangan terburu-buru, tunggu polanya selesai terbentuk. Thank you for watching ya teman-teman semua. Tidak terasa kita sudah selesai nih materinya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Dan kalau memang Anda mendapati video ini bermanfaat, jangan ragu-ragu untuk share ke media-media sosial ya teman-teman semua, agar semakin banyak trader mendapatkan manfaat ya. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan juga tinggalkan komentar Anda ya teman-teman semua. Dan juga jangan lupa subscribe channel YouTube saya ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan ya teman-teman semua, dan sampai berjumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.